Selamat datang di sesi pendalaman kita kali ini. Kita mau coba gali lebih dalam soal keutamaan membaca Al-Quran ya. Ya, kita pakai sumber-sumber yang Anda bagikan. Ada dasar teologisnya, dalil syar'i, sama contoh-contoh dari generasi awal Islam. Betul, dari Salafus Sholih. Jadi intinya kita pengen paham kenapa sih interaksi sama Al-Quran ini dianggap penting banget gitu kan, dan gimana prakteknya. Oke, siap. Langsung aja deh mungkin ke poin pertama yang cukup bikin penasaran. Soal pahala. Di sumber Anda kan ada kutipan hadis ya? Iya, yang soal setiap huruf dapat 10 kebaikan itu. Nah, itu dia. Per huruf loh, bukan per kata atau ayat. Jadi, alif, lam, mim itu dihitungnya pisah-pisah. Masing-masing dikali 10. Detil banget ya perhitungannya. Ini seolah-olah menunjukkan betapa Allah menghargai banget usaha kita membaca firman-Nya, sekecil apapun. Bener, tapi ini kayaknya lebih dari sekedar angka ya. Oh jelas, ini bukan cuma soal ngitung pahala. Di sumber Anda juga disebut kalau Al-Quran itu nanti bisa jadi pemberi syafaat. Semacam penolong gitu. Penolong di hari kiamat. Iya, buat ahlinya. Maksudnya, ya orang-orang yang akrab sama Al-Quran, yang baca dan ngamalin isinya. Jadi Al-Quran itu kayak entitas hidup yang bakal ngebela kita nanti. Wah, konsep pembela pribadi ini dalam juga ya. Nah, selain di akhirat, katanya di dunia juga ada dampaknya kan, langsung gitu. Betul, bisa mendatangkan sakinah atau ketenangan jiwa. Oh ya, gimana tuh? Ada hadisnya. Kalau ada orang kumpul-kumpul baca dan belajar Al-Quran, katanya ketenangan bakal turun, rahmat Allah meliputi, terus malaikat juga ikut naungin mereka. Menarik. Bahkan ada kisah spesifik soal ini kan di materi Anda, sahabat Nabi Usaid bin Hudair itu. Ah ya, kisah Usaid bin Hudair, yang pas beliau lagi baca Quran malam-malam, kudanya jadi gelisah gitu. Terus beliau lihat kayak ada cahaya terang turun dari langit. Cahaya terang? Iya, pas ditanya ke Nabi, dijelasin kalau itu malaikat yang turun karena tertarik sama bacaan Qurannya. Luar biasa kan? Wah, iya ya. Ini seolah-olah bacaan kita tuh bisa bikin, atmosfer spiritual yang nyata gitu di sekitar kita. Persis. Jadi manfaatnya nggak cuma ke dalam diri kita aja kayak rasa tenang itu, tapi bisa jadi terasa juga keluar. Makanya ada status istimewa juga buat pembaca Al-Quran. Status istimewa maksudnya? Di sumber Anda disebut bisa jadi ahlullah, keluarga Allah. Keluarga Allah, wah istilahnya dalam banget ya. Iya, ini bukan hubungan darah pastinya, tapi lebih ke status kehormatan. Menandakan kedekatan khusus gitu sama Allah. Kayak masuk lingkaran dalamnya lah istilahnya. Oke. Selain status kehormatan, ada lagi nggak keutamaan lain? Mungkin soal doa gitu. Ada juga, ini menarik nih, ada kutipan hadis qudsi. Intinya, kalau ada orang yang saking sibuknya baca atau ngaji Quran, sampai dia nggak sempat zikir lain atau minta-minta ke Allah, Terus gimana? nah, Allah justru akan kasih dia balasan yang terbaik, lebih baik dari yang biasa Allah kasih ke orang-orang yang meminta. Jadi seolah-olah fokus ke Al-Quran itu udah mencakup doa terbaik ya, bahkan lebih. Bisa dibilang gitu. Pengabdian ke firman-Nya itu sendiri udah jadi bentuk permohonan tertinggi. Masuk akal. Nah, ini jadi penasaran nih. Gimana sih generasi awal dulu mempraktekannya? Kan mereka yang paling paham konteksnya ya. Nah, itu dia. Di sumber Anda banyak contohnya. Nabi Muhammad SAW sendiri kan nggak cuma baca, tapi beliau rutin tadabur. Tadabur itu merenungkan makna ya. Jadi kuncinya di kualitas interaksinya ya, bukan cuma ngejar target hatam berapa kali gitu. Tepat sekali. Kualitas interaksi itu penting banget. Contoh dari sahabat gimana? Ada yang menarik? Banyak. Misalnya Abdullah bin Mas'ud. Beliau itu, pemberani banget. Pernah baca Al-Quran terang-terangan di depan Ka'bah, padahal waktu itu kaum Quraisy lagi musuhin Islam banget. Wah, nekat juga ya. Terus? Iya, sempat dipukuli juga. Tapi itu menunjukkan betapa pentingnya Al-Quran buat beliau. Atau contoh lain, Utsman bin Affan. Jasa beliau besar banget dalam menyatukan Al-Quran jadi satu mushaf standar. Oh iya, kodifikasi mushaf Utsmani itu ya. Demi menjaga persatuan umat. Betul. Terus dari generasi setelah sahabat tabi'in, ada kisah Urwah bin Zubair. Ini agak ekstrim sih. Kenapa tuh? Jadi beliau sakit parah di kakinya, sampai harus diamputasi. Nah, pas proses amputasi itu, katanya beliau nolak dibius. Nggak dibius?
Terus gimana nahan sakitnya? Beliau minta biar amputasinya dilakukan pas beliau lagi sholat dan baca Al-Quran. Dan katanya, beliau tetap khusyuk, seolah nggak ngerasain sakit. Masya Allah, itu tingkat fokus dan ketenangan sakinah yang sulit dibayangin ya. Benar-benar kekuatan dari Al-Quran itu. Iya, ketahanan spiritualnya luar biasa. Seolah bacaan itu jadi semacam bius alaminya. Nah, dari ulama setelahnya juga banyak contoh dedikasi tinggi. Kayak gimana? Di sumber Anda disebut Imam Syafi'i konon bisa khatam 60 kali selama bulan Ramadan. Atau Abu Bakar bin Ayyash disebut khatam 18.000 kali di satu sudut rumahnya. 18.000 kali? Itu banyak banget ya. Itu beneran angka literal atau gimana ya kira-kira? Nah, itu dia. Angkanya memang fantastis ya. Mungkin bisa kita pahami sebagai gambaran, entah literal atau simbolis, tentang intensitas dan kecintaan mereka yang luar biasa pada Al-Quran. Dedikasi seumur hidup. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda yang dengerin, apa sih intinya dari semua ini? Ya, intinya, menurut sumber-sumber ini, Al-Quran itu bukan cuma kitab buat dibaca pas ritual ibadah aja. Tapi lebih dari itu ya? Iya, ini semacam panduan hidup yang lengkap. Sumber untuk ningkatin kualitas hidup, ngasih ketenangan jiwa, perlindungan, bahkan disebut juga sebagai obat terbaik. Obat terbaik? Buat penyakit hati dan fisik juga? Iya, begitu disebutnya. Kuncinya ya itu tadi, interaksi yang konsisten dan berkualitas. Konsisten dan berkualitas? Maksudnya? Ya, nggak cuma baca cepet-cepetan. Tapi baca dengan tartil, pelan, jelas, bener tajwidnya. Terus yang penting lagi, luangkan waktu buat tadabur, merenungkan maknanya. Jadi nggak harus langsung banyak ya? Nggak perlu. Mungkin bisa mulai dari target kecil aja, tapi rutin tiap hari. Yang penting konsisten dan ada usaha memahami. Oke. Jadi itu ya rangkuman dari materi yang Anda bagikan soal keutamaan Al-Quran dan contoh-contoh dari para pendahulu kita? Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih lanjut. Apa tuh? Kan tadi disebut Al-Quran itu sumber ketenangan dan penyembuhan ya. Gimana kalau kita coba deketin Al-Quran ini bukan cuma karena merasa harus atau wajib, Terus gimana? tapi kita dekati sebagai sarana aktif buat well-being kita, buat cari ketenangan di tengah kesibukan zaman sekarang ini. Kira-kira apa ya dampak nyatanya kalau kita secara sadar, niat, ngeluangin waktu dikit aja tiap hari buat interaksi sama Al-Quran, tujuannya emang buat cari ketenangan itu? Pertanyaan menarik untuk direnungkan.